Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang monitor chart, mudah-mudahan bisa membuka pemahaman kita terkait dengan eh, candlestick dan tentu bisa membaca peluang-peluang yang ada di sana untuk nanti akhirnya kita bisa masuk dengan probabilitas profit yang lebih besar. Pagi ini kita coba untuk melihat kondisi pasar di pasangan XAUUSD. Di awal pembukaan kita sudah melihat di sana ada buyer yang dominan dengan tanpa penolakan. Itu artinya hari ini seller masih akan melakukan tekanan. Namun demikian, apakah ini akan lebih kuat tekanannya ke bawah? Kita lihat di time frame besar dulu, kita lihat di time frame daily. Di daily candle yang terbentuk yang kemarin ini membentuk Marubozu, candle yang tebal dengan momentum seller yang lebih kuat, yang berarti memang seller masih akan berpotensi lanjut lagi. Namun demikian dilihat dari secara umum keseluruhan ini masih dominan oleh buyer. Kalau kita melihat buyer masih cukup kuat di sana, seller hanya bersifat koreksi saja. Kita lihat sebelah kiri ada level psikologi yang kuat di sana. Kalau kita lihat di sini ada level psikologi yang kuat, bertepatan betul-betul berada di wilayah level psikologinya. Meskipun seller punya momentum yang besar, namun demikian mengingat karena ini berada di level psikologi kuatnya, maka setidaknya harus diuji di area level psikologi ini untuk nanti kuat atau tidaknya. Oke, kalau kita lihat seperti ini, ya meskipun ini di tengah tren naik, secara umum ini masih berada di wilayah koreksi, ya sehingga tetap potensi untuk naik ada saja, ya potensi untuk memantul juga besar. Tetap kita perhatikan level psikologi yang di atas dan di bawah. Antara level psikologi atas dan di bawah, tentu untuk breakoutnya lebih dekat yang di bawah, sehingga lebih berpotensi masih akan lanjut turun. Kemudian nanti triggernya kita masuk di time frame yang lebih rendah. Biasa kita menggunakan time frame H1. Di H1 perhatikan struktur candle yang terbentuk. Jelas tadi malam kemarin seller menjadi dominan, hijau menjadi bulan-bulanan. Oke, kalau kita lihat di sini dari pergerakannya naik, kemudian turun sebentar, kemudian ada koreksi, kemudian ditekan oleh seller yang sangat kuat, kemudian ada koreksi. Nah, koreksi yang kecil begini ini sangat berbahaya karena bisa menjadi tumpuan untuk seller bergerak jauh lebih kuat. Saya lebih cenderung di area di sini untuk tumpuannya. Ini di level psikologi yang terdekatnya untuk melakukan tumpuan di sana. Untuk menguji apakah nanti buyer itu kuat atau tidak. Setidaknya di yang paling dekat, ya di penolakan ini kita bisa menguji dulu. Jadi kita bisa uji dulu di level psikologi yang paling dekat. Ini kita bisa taruh L1, LP1 level psikologinya.
Kemudian di atasnya nanti kalau ini di breakout kuat, maka diuji lagi di wilayah level psikologi yang kedua dan seterusnya. Nah, saya lebih cenderung ini untuk ujian yang pertama, kemudian setelah naik di area di sini, market kembali turun, dan turunnya ketika sudah melewati level yang di bawah, level psikologinya di sini, maka tentu akan jauh lebih kuat. Seller tentu akan lebih kuat di sana. Sehingga apa yang bisa kita simulasikan? Kita hanya akan menjual, kita hanya akan sell ketika breakout di level psikologi yang di bawah. Ini di 17,92. Kita coba untuk berikan angka biar nanti teman-teman yang di sana tidak bingung. Ya, kita bisa taruh di 17,92, sekian ya. Ini adalah nanti bisa melakukan penyesuaian 17,92, sekian. Ya, mengikuti saja nanti bagaimana kondisi pasarnya. Perhatikan setelah breakout baru kita bisa manfaatkan untuk entry sell. Sebelum ini breakout maka jangan sell dulu. Ya, karena bisa saja nanti buyer kuat dan bisa menembus level psikologinya. Breakout kuatnya yang di level psikologi bawah di mana angkanya? Ya, biasanya ada yang tanya ini. Di mana pasnya? Sekali lagi breakout itu nanti menyesuaikan dia breakout di mana. Kalau nanti saya berikan angka yang 17,91 ternyata dia lebih turun lagi, maka kita bisa menyesuaikan mengikuti dinamika pasar yang terakhirnya. Yang terpenting pemahamannya ketika breakout kita bisa minimal entry sell dulu. Sementara di atas ketika nanti kuat, ini kita bisa manfaatkan buyer atau entry buy-nya setelah breakout di level psikologi yang terdekat dengan target yang lebih dekat di sini. Ya, sekitar 160-an. Cukup sekali. Kalau kita lihat di breakoutnya bisa di 17,99. Oke, kita bisa ambil posisi di 17,99 di sini. Kita hanya akan ambil posisi buy ketika betul-betul sudah breakout di sana. 17,99, sekian ya. Ya, silakan nanti diikuti bagaimana perkembangan pasar yang ada. Kemudian nanti kalau misalkan breakout lagi di 18,01, ya kita bisa ambil posisi buy lagi di sana. Tergantung apakah nanti berikutnya ada penolakan atau tidak. Ketika ada penolakan maka tentu harus menunggu biarkan nanti penolakan itu terpenuhi. Biarkan turun dulu squatnya, kemudian kembali setelah hijau menebal kita bisa ambil posisi buy. Targetnya sekali lagi jangan terlalu muluk-muluk. Kita ambil di level psikologi yang selanjutnya. Biar apa? Biar segera tercapai dan bisa exit dari marketnya. Ini di 18,04. 18,04 nanti menyesuaikan koma sekian. 18,4 sekian nanti silakan disesuaikan. Ya, ini adalah level psikologinya. Level psikologi. Ada level psikologi di sana. Oke, kemudian kalau misalkan nanti kuat turun bagaimana? Karena yang menjadi orientasi kita adalah sell, mengingat kecenderungan sebelumnya adalah sell. Kemudian di pagi-pagi tadi di bukaan sudah didominasi oleh buyer, sehingga tekanan seller nanti akan jauh lebih kuat. Ketika nanti breakout, nah di sana ada banyak level psikologi yang harus kita waspadai. Tadi ketika breakout kita bisa ambil sell di sana. Ya, angka silahkan disesuaikan, posisi sesuaikan nanti kondisi pasar yang terkininya.
Kemudian ada level psikologi yang dekat yang kita bisa atur. Kita bisa lihat yang terdekat di sana ada penolakan. Kita bisa tempatkan, oh ini bukan, kita bisa tempatkan di lebih di bawah lagi. Oke, karena ini terlalu dekat, maka kita lebih ke yang di bawah lagi ya. Nah, kita bisa tempatkan di level psikologi yang lebih dekat dulu di sini. Ada banyak penolakan di sana, ada banyak penolakan di sana. Maka kita tempatkan level psikologi yang terdekat di sini. Kemudian setelah nanti breakout lagi, kalau dia ternyata kuat lagi, nah di bawah ada level psikologi yang lebih kuat lagi di sana. Kita bisa uji di level psikologi berikutnya di 1782, kemudian di 79 space-nya kita lihat. Nah, ini masih cukup jauh. Kemudian yang terberat atau maksimum di level psikologinya di 1776. Apakah nanti bisa dilewati? Potensi ada. Karena yang tadi malam kemarin, ring yang tadi malam ini bahkan cukup panjang, bisa mencapai angka 3800. Sehingga hari ini kalaupun masih potensi turun, bisa mencapai angka mendekati angka ring yang sama. Ya, tadi malam kalau kita lihat secara detailnya sekitar 3500 lah. Nah, 3500 kalau nanti masih berpeluang turun lagi, maka tentu akan cukup jauh. Di sekitar harga berapa kita coba cek dulu. Kita tandai dulu yang harga di atas dengan garis harga yang warnanya saya kasih warna biru untuk menandai, biar nanti saya bisa mengukur kira-kira kemampuannya sejauh mana. Oh, masih cukup panjang ya, bisa di area ini. Nah, biru di antara biru ini kemampuannya kira-kira sekitaran itu nanti. Kalau dia nanti bisa mampu breakout di berbagai lapisan level psikologinya. Di angka 1758 ini menjadi batas maksimumnya. 1758 menjadi batas maksimumnya ketika nanti kuat turun. Sehingga ketika di angka ini kita lihat jamnya, kita lihat penolakannya, ya meskipun breakout kita bisa menunggu saja, karena di area-area di sini berpotensi nanti akan terjadi pantulan atau terjadi reversal. 1758 menjadi wilayah yang sangat-sangat rawan dan perlu kita nanti perhatikan. Ini adalah yang bisa kita berikan, setidaknya gambaran yang bisa kita berikan. Selebihnya nanti mengikuti kondisi dinamika pasar yang ada. Yang terpenting dilihat jangan terlalu muluk-muluk. Jangan terlalu muluk-muluk nanti oh ini pasarnya naik hingga di area 1826. Ya, terlalu jauh karena level psikologi yang terdekat juga belum dilewati. Kemudian area retracement juga belum dilewati. Jauh sekali. Ya, tidak ada pergerakan yang tiba-tiba langsung melompat di atas kecuali ada berita berdampak besar. Maka selalu perhatikan step by stepnya. Pasar ketika dia mulai bergerak turun, dia akan mulai membentuk struktur seller. Pasar ketika mulai bergerak naik, dia akan membentuk struktur buyer. Kayak tadi malam ini. Ketika dia mau kuat naik, selalu membentuk
sellernya selalu mulai breakout di sana, kemudian mulai kuat dan seterusnya. Ketika mau kuat turun lagi ada tekanan yang kuat dari atas. Maka jangan khawatir ketika nanti ini mau arahnya naik atau turun. Tidak peduli mau naik mau turun, yang terpenting yang kita pahami adalah bagaimana step by step kita membaca teknikalnya. Ada strukturnya, ada candle terakhir, ada 3 candle. Ya, kemudian ada level psikologinya, baru kita lihat entry-nya dengan trigger yang ada. Oke, ini kira-kira bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu sedikit memberikan semangat untuk kita nanti membaca peluang-peluang yang ada. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.